belakangan ini, bahkan boleh saya katakan sekitar dua dekade yang lalu, itu di negara-negara maju, ya, bukan lagi tridharma. Mereka melaksanakan apa yang saya sebut catur dharma. Ya. Yang pertama adalah penelitian, yang kedua publikasi internasional, yang ketiga pendidikan, dan yang keempat pengabdian kepada masyarakat. Jangan lupa kita bicara tentang pendidikan tinggi, bukan pendidikan pra-universitas. Kalau pendidikan pra-universitas memang yang utama adalah pendidikan. Tapi di perguruan tinggi sesuai dengan fungsinya yang pertama adalah penelitian dan kemudian publikasi internasional. Baru atas dasar hasil penelitian dan publikasi itu diajarkan ke mahasiswa. Nah, di situ terjadilah kemajuan. Nah, apa yang terjadi dengan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Pasal 1 ayat 2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan. Ya. Artinya saintis dosen. Menurut undang-undang nih. Dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan iptek melalui tridharma. Coba silakan perhatikan di mana letaknya ya tugas menciptakan iptek baru. Nggak ada. Hanya mengembangkan. Kalau mengembangkan itu artinya dari kecil menjadi besar. Tapi kalau menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Itu tidak dilindungi oleh undang-undang. Nah, kendala ini membuat produktivitas jurnal internasional kita lemah. Ya. Dan yang ketiga kendalanya adalah kutukan sejarah. Sejarah apa? Sejarah kelahiran dan perkembangan sains. Nah, gitu. Kita bukan bangsa pencipta sains, tapi peniru sains. Kita bangsa bukan pencipta sekolah, tapi peniru sekolah. Mental ini sampai sekarang masih melekat. Ini harus kita rubah. Ya, jadi dengan demikian saya menghimbau ya melalui kegiatan ini saya himbau kepada teman-teman ya untuk memberikan lebih dari apa yang diminta negara dan bangsa. Untuk kepentingan pribadi dosen melaksanakan tridharma sudah cukup. Ya. Membuat riset dan membuat publikasi internasional sudah cukup. Tapi untuk kepentingan bangsa dan negara, khususnya dalam membangun pendidikan tinggi sebagai industri ekspor yang mampu berkontribusi secara signifikan kepada perekonomian negara, melaksanakan tridharma belum cukup. Kita perlu melaksanakan apa yang saya namakan catur dharma. Ya. Nah, penelitian, publikasi internasional, pendidikan, pengabdian kepada masyarakat. Ya. Jadi sekali lagi, untuk kepentingan dalam negeri, untuk kepentingan Anda semua yang senang dengan formula Slovin, mungkin formula Slovin itu sudah dianggap cukup. Tapi begitu Anda mau go internasional, maka dunia akan menertawakan. Menertawakan meledek, begitu bukan menertawakan gembira. Ya. Nah, jadi ini pesan saya ya. Sebelum saya mulai sekarang masuk ke inti daripada permasalahan kita. Ya. Oke. Baik. Mari kita mulai. Ya, mari kita mulai.
Topik mendasar yang berkaitan dengan sampling meliputi pertama sampling kaitannya dengan scientific research. Yang kedua, apa itu sampling? Yang ketiga, apa itu scientific research? Yang keempat, apa bedanya R&D dan R&E, research and development, dan research and advancement. Yang terakhir adalah legal aspect. Nah, umumnya begitu kawan-kawan tidak pada paham bahwa sebagai research yang menggunakan survei, pengumpulan data survei, itu ada undang-undang dan legal aspek yang harus kita pahami, yang harus kita turuti, kita tunduk kepada legal aspek itu ya. Karena di situ ada masalah tentang perlindungan scientific integrity, perlindungan etik, dan perlindungan moral. Ya, jadi survei tidak sekedar survei. Nah, oke, kita mulai. Ini yang akan kita bongkar ya. Yang namanya sampling itu selalu merujuk kepada research. Tapi tidak sebaliknya. Nah, ini ya. Research mungkin tidak memerlukan sampling. Nah, hati-hati nih, hati-hati. Apalagi sekarang di zaman internet. Ya, jadi jangan terfokus pada sampling. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Jadi ada kalanya research itu memerlukan sampling, tapi ada kalanya tidak memerlukan sampling. Ya. Jadi pengertian tentang apa itu data primer, data sekunder sekarang itu menjadi sangat-sangat fleksibel. Ya, perkembangan ini harus kita ikuti. Kemudian yang kedua, apa itu sampling? Apa itu sampling? Yang jelas, memang bagian dari populasi, tapi harus representatif. Ya. Nah, ini satu apa namanya? Satu terminologi filosofis, representasi dari populasi. Wah, apa ini ya? Apa ini maknanya? Kemudian jangan lupa ya, kalau mau menggunakan statistik maka sampelnya harus random. Tuh kunci yang kedua ya. Jadi tentang sampling, kunci yang pertama, apa yang dimaksud dengan representatif? Kunci yang kedua, kalau mau menggunakan analisis statistik, maka pasportnya adalah sampling itu harus random sampel. Kalau tidak random bagaimana? Tidak boleh menggunakan statistik. Nggak boleh tuh. Ya. Nah, kalau datanya bukan berasal dari sampling, atau datanya itu bukan dari random sampel, maka kita tidak punya paspor untuk menggunakan analisis statistik. Ya, yang kita miliki adalah paspor untuk menggunakan data analytics atau exploratory data analysis, EDA. Ini kata-kata kuncinya dulu ya, sebelum kita masuk membongkar detail. Kalau begitu, apa yang dimaksud dengan scientific research? Ya. Scientific research itu adalah transformation process. Proses mentransformasikan ide yang ada di kepala menjadi data. Dan setelah jadi data, menjadi scientific knowledge. Ini yang namanya scientific research.
bermula dari ide, kemudian kumpulkan data, ya, kemudian proses data, analisis data, sampai ujung-ujungnya atau goalnya adalah scientific knowledge, ilmu pengetahuan baru. Gitu. Baru buat siapa? Bukan buat kita, tapi baru untuk komunitas saintifik internasional. Nah, data ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, oleh karena itu bicara tentang data kualitatif, data kuantitatif, kemudian ada random sample, ada non-random sample, ada data bukan dari sampling, maka yang kita perlukan sesungguhnya bukan hanya statistik. Secara umum yang kita perlukan adalah data science. Ya, data science. Nah, teman-teman mungkin belum tahu, ya. Data science itu baru populer belum 2 dekade yang lalu. Ya, siapa pencetusnya? Pencetus data science ini adalah Profesor Escoffier dari Universitas Montpellier 2 Prancis. Beliau adalah pembimbing saya. Ya, jadi saya belajar data science itu sudah sejak tahun 1975. Ya, bukan belakangan ini, tidak. Begitu ya. Nah, itu dicetuskan di Montpellier pada tahun 1992 istilah data science itu. Ya. Nah, kemudian yang namanya scientific research itu mencakup bukan hanya research for science development atau R&D, akan tetapi yang lebih utama adalah research for science advancement. Research untuk memajukan sains, bukan untuk mengembangkan sains. Mengembangkan sains jauh lebih mudah daripada memajukan sains. Ya. Nah, goal dari acara ini adalah R&E. Bukan R&D. Tapi saya kerap mendengar dari kawan-kawan begitu ya, bahwa R&D adalah salah satu primadona di dalam riset ilmu sosial. Aduh, ini kurang up to date. Ya. Science advancement. Dan kuncinya adalah pada W6H. Where, when, why, what, where, when, who. Baru 5 ya W-nya ya. Baru 5. Nah, W yang ke-6 adalah what if. Baru how. Ya. Gitu. Nah, kalau riset yang lain termasuk riset pasar ya. Riset polling politik itu tidak sampai W6H. Mereka cukup W5H saja. Gitu ya. Nah, sekarang kalau begitu oke, sudah W6H. Sejauh mana kualitasnya? Nah, kualitas dari scientific research itu terbagi atas 3 klasifikasi. Ya, dari yang terendah sampai yang tertinggi. Klasifikasi ini betul-betul yang paling krusial dalam research scientific bidang ilmu-ilmu sosial ya. Paling krusial. Nah, klasifikasinya itu didasarkan kepada rumusan Warren Buffett. Warren Buffett ini ya kita tahu lah ya, itu investor dunia yang sangat kesohor. Ya. Dan rumusan Buffett ini adalah apa yang dikenal dengan singkatan 3I. Yang pertama itu innovation.